Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4C Biokimia Veteriner dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama MS akan mempresentasikan terkait dengan materi sistem transport elektron. Sebelum itu, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri serta anggota kelompok saya. Saya sendiri Levira dengan NIM terakhir 086, lalu ada Egrina Sontabako dengan NIM terakhir 087, selanjutnya ada Ivan CS Merling dengan NIM terakhir 088, dan terakhir ada Dewa Akbar Maulana dengan NIM terakhir 089. Baik, kami akan memulai presentasi pada sore hari ini. Jadi, apa itu transport elektron? Transport elektron adalah serangkaian oksidasi dan reduksi yang disebut dengan redox, yang dimana masing-masingnya melibatkan donor dari suatu molekul dan juga disertai dengan reduksi atau yang biasa kita kenal dengan istilah akseptor. Nah, saat SMA kita sudah mempelajari tentang sistem transport elektron ini, di mana sistem transport elektron adalah tahapan terakhir dari respirasi aerob yang merupakan perpindahan molekul donor seperti NADH dan juga substrat organik lainnya menuju kepada molekul lainnya yang disebut dengan akseptor dalam bentuk oksigen. Dan juga sistem transport elektron ini dapat disebut sebagai sistem rantai respirasi atau oksidasi terminal yang berlangsung di mitokondria. Hal inilah yang menyebabkan sistem transport elektron ini disebut juga sebagai fosforilasi oksidatif. Dan tentunya dalam proses transport elektron ini terdapat molekul-molekul dari tahapan sebelumnya seperti glikolisis BO dan juga siklus Krebs yang berperan dalam proses transport elektron ini, yaitu ada dua molekul penting yakni adalah NADH dan juga FADH. Nah, pada rantai transport elektron ini, maka elektron tersebut akan selalu bergerak ke suatu tempat yang dimana dia itu dapat menurun. Nah, pada saat aliran elektron ini menurun, maka NADH tersebut akan membebaskan sejumlah energi bebas yang akan berubah bentuk menjadi adenosin trifosfat atau yang biasa kita sebut dengan ATP. Dan juga pada proses ini melibatkan molekul lainnya seperti oksigen, sitokrom A, B, dan C, dan juga ada koenzim Q. Dan selanjutnya NADH dan FADH ini akan berintegrasi atau bersatu dengan oksigen dan juga enzim serta sitokrom tersebut membentuk suatu energi dalam bentuk adenosin trifosfat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang katabolisme, fosforilasi oksidatif, dan mitokondria. Yang pertama, katabolisme. Nah, ATP dapat dihasilkan dengan mengkatalisis lipid, polisakarida, dan protein. Masing-masing proses katabolisme tersebut terbagi menjadi 3 fase, yakni fase pertama, adenopolimerisasi atau pemecahan polimer menjadi monomer, fase kedua, oksidasi parsial, dan fase ketiga, oksidasi total. Untuk lipid, pada fase pertama terjadi pemecahan lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Pada fase kedua, asam lemak dioksidasi menjadi asetil koenzim A. Asetil koenzim A dapat berubah menjadi keton. Meskipun demikian, karena asetil koenzim A dipakai dalam siklus asam sitrat, reaksi kesetimbangan keton asetil koenzim A bergeser ke arah asetil koenzim A, sehingga keton tetap habis terpakai. Pada fase ketiga, setelah melewati siklus asam sitrat, dihasilkan NADH, hidrogen, dan FADH2 yang akan digunakan dalam fosforilasi oksidatif atau rantai transport elektron yang akan menghasilkan ATP. Yang kedua, untuk polisakarida. Pertama, polisakarida melalui glikoneogenesis dan diubah menjadi glukosa. Lalu glukosa melalui tahapan glikolisis yang menghasilkan ATP. Kemudian pada akhir glikolisis dihasilkan asam pirufat yang akan berubah menjadi asetil koenzim A melalui dekarboksilasi oksidatif. Pada fase ketiga, setelah melewati siklus asam sitrat, dihasilkan NADH, hidrogen, dan FADH2 yang akan digunakan dalam fosforilasi oksidatif atau rantai transport elektron yang akan menghasilkan ATP. Yang ketiga, untuk protein. Pada fase pertama, protein didepolimerisasi menjadi asam amino. Kemudian melalui katabolisme asam amino, menghasilkan asetil koenzim A dan intermediate siklus asam sitrat seperti asam alpha ketoa glutarat. Lalu asetil koenzim A masuk ke siklus asam sitrat.
Pada fase ketiga, setelah melewati siklus asam sitrat, dihasilkan NADH, hidrogen, dan FADH2 yang akan digunakan dalam fosforilasi oksidatif atau rantai transport elektron yang akan menghasilkan ATP. Tak hanya asetil koenzim A, katabolisme protein juga menghasilkan produk lain seperti amonia yang akan diubah menjadi urea. Jadi dari sini kita dapat ketahui bahwa fase ketiga dari katabolisme lipid, polisakarida, dan protein itu sama. Pada eukariota, fosforilasi oksidatif terjadi pada membran mitokondria yang melibatkan transfer elektron, sedangkan pada tumbuhan terjadi fotofosforilasi yang terjadi pada kloroplas. Fosforilasi oksidatif dioksida dengan pendonoran elektron oleh NADH dan FADH2. Sintesis ATP pada mitokondria dan kloroplas didasarkan pada hipotesis Peter Michael yang berdasarkan konsentrasi proton transmembran atau disebut dengan chemiosmosis. Slide selanjutnya. Selanjutnya, fosforilasi oksidatif yang adalah proses di mana ATP dibentuk saat elektron dipindahkan dari NADH atau FADH2 ke oksigen oleh suatu deretan senyawa pembawa elektron yang disebut kompleks. Secara enzimatis, pembentukan ATP dan ADP dan fosfat anorganik menggunakan energi yang dikeluarkan selama proses transport elektron. Setiap NADH menghasilkan 3 ATP, sementara FADH2 menghasilkan 2 ATP. Yang terakhir adalah mitokondria. Mitokondria memiliki struktur membran ganda, yakni adanya membran dalam yang disebut inner membran dan membran luar yang disebut outer membran. Ruangan yang berada pada membran dalam disebut sebagai matriks. Terdapat juga ruang intermembran dan krista. Membran luar lebih berpori daripada membran dalam, sehingga membran dalam berfungsi sebagai barier berbagai bahan metabolit. Adapun proses yang terjadi dalam mitokondria, yakni oksidasi asam pirufat atau disebut dengan dekarboksilasi oksidatif, lalu oksidasi asam lemak, metabolisme asam amino, dan siklus asam sitrat. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok kami. Baik, di sini tergambar enzim kompleks dan dapat dilihat bahwa kompleks 1 menerima elektron dari NADH. NADH bisa berasal dari perubahan pirufat menjadi asetil-CoA atau dari siklus asam sitrat. Kemudian setelah dari kompleks 1, elektron dari NADH ini ditransfer ke kompleks protein lain, yaitu kompleks 2. Jadi NADH ini melalui kompleks 1, sedangkan FADH langsung ke kompleks 2. Baik NADH maupun FADH akan ditangkap oleh koenzim Q. Protein kompleks yang mentransfer elektron tersebut dikenal sebagai sistem transport elektron. Selanjutnya, setelah dari koenzim Q akan melalui ke kompleks 3. Kompleks 3 akan masuk ke kompleks 4, kemudian ke kompleks 5, yaitu ATP sintase, di mana terjadi perubahan dari ADP menjadi ATP. Setelah elektron melalui kompleks 4, proton akan didonorkan kepada oksigen menjadi H2O. Selama elektron bergerak melalui kompleks 1, 3, dan 4 dari rantai transport elektron, proton dipompa dari matriks ke ruang intermembran mitokondria sehingga akan menghasilkan sumber energi potensial dengan konsentrasi di ruang intermembran ini lebih tinggi dibandingkan dengan di dalam matriks. Selanjutnya. Sekarang kita akan bahas satu persatu mulai dari kompleks 1 atau NADH dehidrogenase. Pada kompleks 1 ini menangkap NADH. Ini merupakan kompleks enzim yang terdiri atas 43 rantai polipeptida, kemudian juga mempunyai FMN sebagai gugus prostatiknya. Enzim ini mengkatalisis reaksi dari NADH yang akan diubah menjadi NAD. Kompleks 1 ini juga mempunyai pusat besi sulfur yang mentransfer elektron dari FMNH2 ke karir berikutnya, yaitu koenzim Q. Kompleks 1 sering juga disebut sebagai NADH koenzim Q reduktase karena elektron yang terlibat dalam reaksi ini digunakan untuk mereduksi koenzim Q. Berikutnya adalah kompleks 2 atau bisa disebut dengan suksinat dehidrogenase. Kompleks 2 ini merupakan enzim yang terikat pada membran. Jadi salah satu enzim di dalam siklus asam sitrat atau trikarboksilik asid. Nah, kompleks 2 merupakan titik masuk FADH2 yang diproduksi oleh suksinat dehidrogenase. Pada asam sitrat, perubahan dari fulminat menjadi suksinat menghasilkan FADH. FADH inilah yang nanti ditangkap oleh kompleks 2. Kemudian elektron dari FADH2 ini akan didonorkan ke koenzim Q atau ubiquinon. Kompleks 2 ini juga mempunyai pusat besi sulfur sebagai kompleks 1. Kompleks 2 juga disebut sebagai suksinat koenzim Q reduktase.
presentasi dari saya serahkan ke rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada kompleks 3, yaitu sitokrom C atau koenzim Q-oksiredukase. Terdiri dari berbagai protein karier elektron, seperti sitokrom B, pusat besi E, dan sitokrom C1. Proses ini berhubungan dengan transfer proton dari matriks ke intermembran sel. Proses dalam kompleks 3 ini dapat diblok oleh anti-micin 3. Lalu di bawahnya ada sitokrom C, yaitu protein kecil dalam sistem transfer elektron dan satu-satunya protein yang tidak dalam bentuk kompleks, berfungsi untuk menerima elektron dari kompleks 3 dan meneruskannya ke kompleks 4. Next. Yang berikutnya. Ya. Jadi, selanjutnya kita masuk ke kompleks 4. Kompleks 4 dikenal juga sebagai sitokrom oksidase karena mengambil elektron dari sitokrom C, berfungsi mentransfer elektron dari sitokrom C ke oksigen. Terdiri dari subunit 1, 2, dan 3. Subunit 1 mengandung gugus heme, sitokrom A, dan A3, serta ion tembaga. Subunit 2 mengandung ion Pb yang terikat pada residu sistein, membentuk pusat berinti ganda bernama CuA atau tembaga A. Sementara subunit 3 masih belum diketahui fungsinya. Proses pada kompleks 4 dapat dihambat oleh senyawa-senyawa lain, seperti adanya cyanida, asida, dan CO. Oke, sekarang kita masuk ke kompleks 5. Kompleks 5 itu adalah proses terbentuknya ATP oleh ATPase. Mengubah ADP menjadi ATP oleh ATPase dengan bantuan P. Jadi, setelah melewati 4 kompleks tersebut, ion H+ akan terakumulasi atau menumpuk di ruang intermembran. Hal ini menyebabkan pH di ruang intermembran lebih asam daripada di matriks mitokondria dan juga menyebabkan perubahan gradien konsentrasi, sehingga terjadi tendensinya kembalinya H+ ke matriks mitokondria. Di situ ada sejumlah energi yang dibebaskan. Hal ini dimanfaatkan oleh ATP sintase untuk mengubah ADP ke ATP dengan prekursor fosfat. Jadi pada prinsipnya transfer elektron adalah pengaliran elektron yang berasal dari NADH maupun FADH2 melalui 4 kompleks enzim dan sebagai akseptor terakhir adalah oksigen. Baik, sekian saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dari penjabaran yang sudah dijabarkan oleh pemateri pertama sampai pemateri terakhir, kita dapat menarik kesimpulan bahwa antara sistem transport elektron dengan fosforilasi oksidatif itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu sama lain, yang disatukan dalam sebuah teori yang disebut sebagai chemiosmotic coupling hypothesis yang dikemukakan oleh Peter Mitchell, yang dimana sistem transport elektron dan fosforilasi oksidatif ini akan berintegrasi untuk menghasilkan atau mensintesis ATP atau adenesin trifosfat, sehingga akan menimbulkan 4 prinsip hipotesis, yaitu pertama, di mana transport elektron ini akan menghasilkan transport aktif, lalu yang kedua, transport aktif tersebut akan memompa proton dari matriks menuju ke ruang intramembran, dan selanjutnya saat terjadi pergerakan proton dari mitokondria menuju ke ruang intramembran tersebut, maka proton akan terakumulasikan sehingga yang akan menyebabkan prinsip yang ketiga, di mana akan terjadi gradien proton, yaitu ketika terjadi perbedaan konsentrasi antara proton yang ada di luar dan juga proton yang ada di dalam, sehingga nantinya akan menghasilkan prinsip yang keempat, di mana proton yang memiliki pH lebih rendah di luar akan mencoba untuk bertendensi ke dalam ruang intramembran agar pH-nya itu menjadi sama. Dan nanti disinilah terjadi pembentukan energi dengan bantuan ATP sintase sehingga menghasilkan adenosin trifosfat. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan terkait dengan materi sistem transport elektron. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materi. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat sore.